kakak adik jadi musuhan, bahkan membunuh, bahkan saling memenjarakan gara-gara warisan. Ada anak yang tega memenjarakan mamanya gara-gara warisan. Nah, tapi ini bukan terjadi di zaman kita aja. Di zaman bahula, zaman perjanjian lama juga sudah pernah terjadi gara-gara warisan. Terjadilah perang Bratayuda di dalam keluarga. Ingat siapa? Kisah siapa? Yakub dan Esau. Yakub sebagai anak kedua, dia tidak memiliki hak kesulungan. Tetapi Esau sebagai kakak, dia punya hak kesulungan. Sebagai anak pertama, dia punya hak kesulungan. Apa sih hak kesulungan itu? Manfaatnya apa? Kalau nanti papanya sudah meninggal, anak yang sulung itu akan mendapatkan warisan 2/3. Jadi adiknya cuma dapat 1/3. Nah, si Yakub kepingin nih hak kesulungannya. Apa yang dilakukan? Menipu kakaknya Esau, menipu papanya. Sampai akhirnya si Esau ketika sadar telah ditipu hak kesulungannya, marahlah dia mau bunuh adiknya. Ya, gara-gara hak kesulungan, gara-gara warisan. Nah, dalam perjanjian baru juga ada kisahnya. Di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Mari kita baca. Kita buka Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Oke, sudah menemukan? Perikop ini dikasih judul orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah berfirman kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripada. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Nah, rekan-rekan kasih Tuhan, konteks ayat perikop yang kita baca ini adalah ketika itu Yesus sedang mengajar ribuan orang. Kalau kita baca di dalam ayat yang pertama, pasal yang ke-12 ayat pertama, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu di situ Yesus mengajarkan hal-hal yang penting sebagai manusia. Yesus di situ mengajarkan tentang harus waspada terhadap kemunafikan orang-orang Farisi. Yesus mengajarkan bahwa janganlah takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuhmu, tetapi takutlah kepada Tuhan yang memiliki
yang berkuasa atas hidupmu. Yesus juga mengajar tentang pemeliharaan Allah. Yesus juga mengajarkan tentang kesetiaan mengikut Tuhan. Jangan kamu menyangkal Tuhan di hadapan manusia, tetapi setialah kepada Tuhan. Yesus juga sedang mengajarkan tentang dosa menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, ketika Yesus mengajarkan hal-hal yang prinsipil ini, tiba-tiba ada seseorang yang nyeletuk ngomong sama Tuhan Yesus. Yesus, kasih tahu saudaraku itu loh, supaya dia berbagi warisan kepadaku. Nah ini kan topik yang gak nyambung ya dengan materi yang sedang diajarkan, dengan pengajaran yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Gak nyambung sama sekali. Malah minta Yesus untuk ngomongi saudaranya berbagi warisan. Nah, sepertinya dugaannya dia ini sedang baru saja ditinggal oleh ayahnya yang baru meninggal, dan kemungkinan dia ini bukan anak yang sulung, ya, sehingga dia tidak punya hak kesulungan, dan dia kepingin dapat lebih dari apa yang harusnya dia dapatkan. Jadi sebetulnya dia tuh iri dengan saudaranya dan dia ingin mendapatkan lebih banyak. Jadi sebetulnya ini bukan masalah dia nggak dapat warisan, bukan. Tetapi sebetulnya yang ada di dalam diri orang ini itu adalah masalah ketamakan. Dari mana kita tahu? Ketika di dalam ayat yang ke-15, Tuhan Yesus langsung menegur kepada apa yang menjadi permasalahan dari si orang ini. Tuhan Yesus enggak ngomongnya, oh kamu enggak dapat warisan ya, oh saudaramu tuh curang ya, enggak adil ya, enggak. Tetapi Tuhan Yesus langsung menegur dengan keras, katakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Tuhan Yesus tahu bahwa orang ini adalah orang yang tamak, dan dalam kasus ini adalah dia tamak akan harta, tamak akan uang. Nah, apa sih tamak itu? Di dalam kamus bahasa Indonesia ya, dikatakan bahwa tamak itu adalah keinginan, selalu ingin mendapatkan yang lebih banyak untuk dirinya sendiri. Itu tamak. Selalu ingin mendapat yang lebih banyak untuk dirinya sendiri, enggak pernah puas, selalu pengen lebih lagi. Atau orang bilang itu serakah, itu tamak. Ya. Nah, orang yang tamak ini sangat berbahaya. Mengapa? Ketika orang itu tamak, akhirnya itu apa yang diinginkannya lebih-lebih itu akhirnya menjadi obsesi bagi dia yang harus dia dapatkan. Aku harus dapat nih apa yang menjadi keinginanku. Kalau dia ingin harta ya aku akan cari, aku akan kejar harta itu. Kalau dia tamak tentang kekuasaan, dia akan kejar itu kekuasaan. Kalau dia tamak akan popularitas, ya dia akan terus kejar. Itu menjadi obsesi yang harus dia dapatkan. Dan kalau itu sudah terjadi, biasanya dia akan menghalalkan segala cara apapun akan diterabas untuk mendapatkan apa yang menjadi obsesinya. Makanya tadi dikatakan bunuh-membunuh gak masalah, asal aku dapat harta, warisan. Orang yang haus akan kekuasaan, apapun akan dilakukan, melanggar hukum akan dilakukan. Ya, kalau kita amati politik kita saat ini yang sedang carut marut, yang tadi didoakan, sedang tidak baik-baik saja, sedang darurat. Ya. Kalau bicara masalah kekuasaan di politik, ya kalau kita mau ya bodoh-bodohan lah ya, bodoh-bodohan. Itu ya boleh dikatakan 90% itu masalah apa sih? Ya masalah kekuasaan. Ngomongnya sih mau melayani rakyat, ya mungkin hanya sepersekian persen di dalam diri mereka, betul. Tetapi kekuasaan itu yang lebih menguasainya. Sehingga menghalalkan segala cara.
Kalau sudah seperti itu, berarti harta, kekayaan itu sudah memperbudak dirinya. Dan dia sudah memberhalakan harta. Bukan lagi Allah yang menjadi Allahnya, tetapi harta yang sudah menjadi Allahnya. Betapa berbahayanya orang yang tamak. Makanya Tuhan Yesus tegur dengan keras, waspadalah terhadap segala ketamakan. Dan pada kaitan ini, tamak akan uang, tamak akan harta, hati-hati. Rentetannya bisa seperti ini. Akhirnya harta bisa menjadi berhala bagi kita. Nah, kita ingat Paulus pernah mengingatkan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 bagian A dikatakan, karena akar dari segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Oh. Cinta uang, ya. Kita cinta uang ya, senang ya, punya uang ya. Wah, senang sekali. Tapi jangan sampai cinta uang. Karena ketika Tuhan bicara tentang uang di dalam Alkitab ya, tentang uang, tentang harta, tentang warisan, sebetulnya di situ Tuhan sedang berbicara tentang hati yang melekat kepada harta, hati yang melekat kepada uang, hati yang memberhalakan uang, di mana uang menjadi hal yang paling penting di dalam hidupnya, menjadi hal yang paling utama di dalam hidupnya, menjadi hal yang paling dicintai di dalam hidupnya. Dan bukankah itu menjadi berhala bagi kita? Makanya hati-hati, jangan sampai kita cinta akan uang. Timothy Keller pernah mengatakan bahwa dosa itu bukan hanya sekedar melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang salah yang jelas merugikan orang lain, yang membunuhlah, menipulah, memang itu dosa. Tetapi bukan hanya itu. Namun dosa itu juga ketika kita membuat hal-hal yang baik menjadi hal-hal yang paling utama di dalam hidup kita, melebihi Allah. Itulah penyembahan berhala. Itu dosa. Ketika kita menjadikan hal-hal baik menjadi hal yang paling utama melebihi Allah dalam hidup kita, hal-hal baik itu sudah menjadi berhala. Contohnya bagaimana? Contohnya apa? Anak, ya, saya punya anak. Saya sayang anak. Salah enggak? Enggak. Baik enggak? Anak itu baik. Itu anugerah yang Tuhan berikan. Kalian yang sudah bekerja, uang, baik enggak mencari uang? Baik. Memang harus. Baik bekerja. Pasangan, Tuhan sudah kasih karuniakan, pacar pada kalian. Baik enggak? Baik. Asalkan pasangan yang memang di dalam Tuhan. Baik. Itu hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kalau akhirnya anak, akhirnya pekerjaan, akhirnya uang, akhirnya pasangan kita, itu yang menjadi paling utama di dalam hidup kita. Sehingga kita menomorduakan Tuhan. Sehingga kita enggak lagi taat sama Tuhan hanya gara-gara pasangan kita. Hanya gara-gara uang, hanya gara-gara anak. Kita melanggar firman Tuhan. Disitulah kita sudah memberhalakan hal-hal baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Anak akhirnya menjadi berhala bagi saya. Kalau anak itu yang lebih utama daripada Allah. Pekerjaanmu akhirnya menjadi berhalamu. Uangmu akhirnya menjadi berhalamu. Kalau itu yang kamu kejar seumur hidup, yang kamu paling cintai di dalam hidupmu. Pasanganmu, pacarmu akhirnya menjadi berhalamu. Kalau kamu lebih mentaati dia daripada mentaati Tuhan. Nah, ini yang seringkali kita tidak sadari.
Kalau melakukan hal-hal buruk, oh ya kita tahu itu dosa. Tetapi sering kali tipis sekali bagi kita untuk bisa menyadari bahwa apa yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita yang baik-baik tadi itu, kita nggak sadar akhirnya menjadi berhala bagi kita. Dan itu yang harus kita waspadai. Nah akhirnya Tuhan mengingatkan bagi orang-orang yang mencintai uang, bagi orang-orang yang tamak akan harta. Tuhan ingatkan dalam ayat yang ke-15 bagian B, dikatakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Atau dalam TB yang pertama dikatakan hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Nah, hidupnya di sini kalau dalam bahasa Yunani pakai kata sohei. Nah, di dalam perjanjian baru bahasa Yunani itu ada 3 kata untuk menggambarkan tentang yang dipakai untuk menggambarkan tentang hidup manusia. Nah, yang pertama itu pakai kata bios. Kayaknya kita tahu biologi, ya. Itu dari kata bios ini. Itu adalah kehidupan biologis kita, kehidupan fisik kita, itu hidup fisik kita. Kemudian kata yang kedua adalah sohei. Itu ya kita akhirnya kenal apa? Psikologis. Ya, itu adalah kehidupan psikologis kita, kehidupan jiwa kita, emosi kita, pikiran kita, kehendak kita. Dan yang ketiga itu adalah sohei tadi. Itu adalah kehidupan spiritual kita, kehidupan roh kita, kehidupan ilahi yang dimiliki Tuhan, yang diberikan, yang dihembuskan kepada manusia itu. Kehidupan kekal itu. Nah, tadi dalam pas ayat yang ke-15 tadi, hidup kita tidak tergantung dari kekayaan kita, sohei kita ini. Hidup kehidupan ilahi yang Tuhan berikan, kehidupan kekal kita tidak bergantung kepada harta, kepada uang, kepada kekayaan. Nah, kalau kehidupan fisik kita, kehidupan biologis kita mungkin bisa dipengaruhi oleh harta, oleh uang, betul ya? Kalau kita punya uang banyak, kita bisa mendapatkan banyak kemudahan di dalam hidup kita. Kita mau permak diri kita jadi cantik, jadi ganteng, asal punya uang bisa. Ya. Kita mau menyenangkan tubuh kita mau apapun bisa kita dapatkan kalau kita punya uang. Kehidupan jiwa kita, suke kita mungkin juga bisa dipengaruhi oleh uang kita, oleh harta kita. Kita mau menyenangkan jiwa kita, kita bisa berpelesiran kemana-mana untuk menyenangkan jiwa kita. Bisa, tetapi belum tentu kehidupan jiwa kita itu tergantung kepada kekayaan kita. Banyak orang kaya, tetapi jiwanya tidak bahagia. Nah, ada yang kenal ini? Tidak ya, pastinya tidak kenal. Saya juga tidak kenal. Ini adalah Casey Johnson. Kalau ada belakangnya Johnson, kira-kira bisa mengelingkan ini keluarganya siapa ini? Ada? Kalau kalian belum punya baby, kalau punya baby mungkin langsung ngeling ya. Produk baby apa? Ya? Johnson & Nah, itu banyak ya produk baby. Nah, dia ini adalah cicitnya pendiri Johnson & Johnson. Bisa kita bayangkan betapa harta yang dia miliki begitu melimpah. Ya, betul ya? Cicitnya Johnson & Johnson, sak dunia ya pakai Johnson & Johnson ya. Nah, tetapi apakah dia bahagia? Jadi katakan sejak kecil dia tidak dipedulikan oleh ibunya.
Dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Karena orang tuanya sibuk, orang tuanya sosialita lah hidupnya ya dengan urusannya sendiri. Dia kesepian di tengah-tengah harta yang melimpah. Tapi dikatakan usia anak-anak itu loh ya, anak-anak kecil itu dia sudah tasnya itu sudah tas yang ya, ratusan juta itu ya kalau sekarang ya, apa itu? Ya, tas yang merek-merek mahal itu dia anak kecil itu anak 10 tahun sudah nentengnya itu tas-tas kayak gitu. Mobilnya sudah sangat mewah dan sebagainya. Ya. Dan akhirnya usia remaja sudah biasa menggunakan obat terlarang. Orang yang sudah menggunakan obat terlarang pasti hidupnya tidak bahagia. Pasti itu. Karena dia akan larinya ke obat terlarang. Kalau orang yang bahagia nggak akan mungkin mengkonsumsi obat terlarang. Ya. Dan akhirnya hidupnya cuma sampai 30 tahun. Meninggalnya juga ngenes. Orang kaya punya segalanya, tapi dia meninggal overdosis sendirian. Nggak ada yang menemani. Di mana? Di bungalow yang mewah, tetapi berantakan. Bukankah kehidupan yang mengenaskan? Jadi, kekayaan tidak identik dengan kebahagiaan. Harta tidak menjamin kebahagiaan, kehidupan psikologis kita, jiwa kita. Nah, apalagi kehidupan sohe tadi. Kehidupan kekal kita itu sama sekali ya tidak dipengaruhi oleh harta, oleh uang. Gak ada orang yang bisa membeli kehidupan kekal dengan uang seberapapun banyaknya yang dia miliki. Mau triliunan, bahkan kalau triliun sudah nggak bisa lagi apa ya? Setelah triliun apa? Apa sebutannya ya? Ada? Setelahnya triliun apa lagi ya? Saya nggak tahu ya. Bahkan kalau sudah triliun sudah numpuk, sudah nggak tahu lagi apa sebutannya itu ya. Itu dia punyai. Dia nggak bisa membeli kehidupan kekal yang bahagia di surga. Nggak bisa. Dan itulah yang mau Tuhan ingatkan kepada orang yang bertanya dan kepada kita saat ini. Ya, ingat, hartamu, uangmu tidak akan bisa membawa engkau ke surga. Kamu nggak bisa nyogok Tuhan dengan hartamu. Kalau kamu mau nyogok di dunia ini kamu bisa. Tapi kamu nggak bisa nyogok Tuhan untuk bisa mendapatkan kehidupan kekal di surga itu. Hanya melalui percaya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti Tuhan Yesus selamanya. Lakukan apa yang memang menjadi bagian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan. Anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Anak-anak yang dikasih Tuhan. Sebab itulah Tuhan Yesus kemudian memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Nah, memang orang kaya itu tidak salah. Karena kekayaan juga adalah berkat daripada Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah, menjadi kebodohan orang kaya, itu yang mau kita pelajari. Apa kebodohan orang kaya ini? Dari perumpamaan ini tadi ya. Nah, yang pertama, orang kaya yang bodoh itu jika dia orang kaya yang tamak, yang egois, yang mengumpulkan kekayaannya hanya untuk dirinya sendiri. Tadi diceritakan nih kan di dalam ayat yang ke-18, 19. Wah, dia kumpulkan segala kekayaannya itu untuk hidupnya sendiri. Nah, ini orang kaya yang bodoh. Dia katakan akan kumpulkan hartanya yang banyak ini untuk disimpan untuk kehidupannya bertahun-tahun ke
depan nanti, supaya hidup nyaman, supaya hidup enak, supaya hidup senang. Nah, kalau kita bahasa kita sekarang itu sampai 7 turunan nggak akan habis. Ya, siapa punya cita-cita punya harta sampai 7 turunan nggak akan habis? Waduh ya, betapa enaknya pikirnya ya. Hidupku semua bisa aku kumpulkan untuk diriku sendiri. Dan sayangnya ini juga menjadi pandangan umum, pandangan dunia. Orang kumpulkan harta kalau bisa sampai 7 turunan gak akan habis. Tujuannya untuk apa? Ya untuk dirinya sendiri. Minimal untuk keluargaku. Untuk ku. Itu orang kaya yang bodoh. Kebodohan yang pertama. Kebodohan yang kedua adalah ketika orang kaya itu berpikir bahwa semua hartanya itu adalah milikku sepenuhnya. Ya. Itu orang kaya yang bodoh. Di dalam ayat yang ke 17 sampai 18 ini, kita bisa melihat ada kata aku, ku. Banyak sekali ya. Dia katakan apa? Hasil tanahku, lumbung-lumbungku, segala gandum dan barang-barangku. Dan dia juga katakan, ada banyak barang bagiku. Itu menunjukkan apa? Semua itu adalah milikku. Aku yang ngontrol, aku yang berkuasa. Harta itu milikku. Itu orang kaya yang bodoh. Dia enggak lagi ingat bahwa semua harta, semua yang ada pada kita, itu adalah berkat Tuhan dan titipan Tuhan. Tapi bukankah itu yang juga umum terjadi di dunia ini, pandangan dunia ini? Milikilah segalanya bagimu, kuasai bagimu. Pegang itu erat-erat apa yang kamu miliki. Karena kamu yang berhak atas hidupmu, kamu yang berhak atas hartamu. Hati-hati. Itu orang kaya yang bodoh, kebodohan yang kedua. Kemudian kebodohan yang ketiga adalah orang itu memberhalakan hartanya. Fokus hidupnya hanyalah untuk harta. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia enggak lagi merasa butuh Tuhan. Ketika dia mikir, gimana ya dengan hartaku? Sama sekali dia enggak ingat akan Tuhan. Yang dia pikir, ya pokoknya ini hartaku. Seluruh pikirannya itu hanya kepada uang hartanya. Nah, hati-hati, itu sudah menjadi berhala. Ketika uang itu yang menjadi kita kejar, kita cintai, itu adalah berhala kita. Taunya gimana? Kita sangat-sangat terusik, sangat marah, sangat depresi kalau harta kita hilang. Kalau uang kita hilang. Kalau handphone kita hilang, kita bisa uring-uringan, bisa marahin seorang wise, gak karu-karuan, bisa depresi. Berarti handphonemu jadi berhalamu. Hati-hati. Ya. Nah, kemudian kebodohan yang keempat adalah karena dia berpikir bahwa kekayaan adalah segalanya yang akan menjamin masa depannya, kehidupannya. Dia katakan, wah aku sudah punya segalanya. Maka dia katakan, bersenang-senanglah, wes ongkang-ongkang kaki, tinggal menikmati harta yang sudah aku kumpulkan. Dia pikir bertahun-tahun ke depan hidupnya akan enak, sudah terjamin dengan hartanya. Ya, hati-hati. Ketika kita berpikir bahwa kekayaan kita itu menjamin kehidupan kita, itu kita menjadi bodoh. Karena apa? Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Katakan, pada malam, hai engkau orang bodoh, katanya, pada malam ini juga jiwamu, hidupmu akan diambil daripadamu. Kamu akan mati malam ini. Terus hartamu itu loh, bisa menyenangkan kamu apa? Hartamu bisa menjamin hidupmu enggak? Enggak, kamu bodoh. Ya. Hartamu yang sudah kamu kumpulkan tidak akan bisa kamu nikmati. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya
keempat mindset tadi itu. Kita menjadi orang bodoh. Entah kita miskin, menjadi orang miskin yang bodoh atau kita menjadi orang kaya yang bodoh. Nah dulu saya waktu masih kecil, saya menjadi orang yang ya nggak miskin sih, nggak kaya juga sih, orang sederhana yang bodoh. Saya waktu kecil. Kenapa? Karena saya waktu kecil cita-citanya pengen jadi orang kaya. Ya kalau ditanya kamu pengen apa bisa? Aku pengen jadi orang kaya. Karena saya hidupnya nggak kaya waktu kecil ya, sederhana gitu ya. Saya lihat teman-teman yang punya uang banyak kok enak ya hidupnya. Nah saya kepingin jadi orang kaya. Karena saya berpikir dengan uang yang banyak yang saya miliki, wah nanti saya bisa lakukan ini, bisa menyenangkan ini. Tapi bersyukur. Saya nggak dijadikan orang kaya sama Tuhan ya. Bersyukur sekali. Saya baru menyadari, baru mengerti. Enggak, ternyata kehidupan kita ini bukan berdasarkan dari uang kekayaan. Nah, jadi kalau kita punya keempat mindset itu kita menjadi orang yang bodoh. Nah, perumpamaan ini kemudian dilanjutkan perikop berikutnya. Di dalam ayat yang ke-22 sampai 34 itu Tuhan akhirnya mengajarkan pada kita, jangan khawatir tentang akan hidupmu. Enggak, Tuhan pelihara kok. Enggak usah uang itu menjadi berhalamu. Jangan kamu hanya mencari uang yang menjadi fokus hidupmu. Janganlah. Karena Tuhan memelihara hidupmu. Kemudian Tuhan mengakhiri di dalam ayat yang ke-33. Di situ Tuhan bilang apa? Jualah segala milikmu dan berikan sedekah. Wow. Jual segala milikmu dan berikan sedekah. Loh, kok aneh Tuhan ini? Ya, kalau itu harta itu menjadi berhalamu, menjadi penghalangmu untuk bisa menyembah Allah, menyembah Tuhan, lebih baik lepaskan hartamu itu. Daripada kamu kehilangan hidup kekalmu, lebih baik kamu lepaskan hartamu, kamu bisa mengikut Tuhan. Ya. Jadi kemudian Tuhan juga katakan lebih baik kamu mencari harta yang di surga, yang tidak akan habis, yang tidak akan dapat didekati pencuri dan tidak bisa dirusak oleh ngengat. Lebih baik pikirkanlah tentang harta di surga. Nah, itu sejalan dengan ayat yang ke-21 yang kita baca tadi. Janganlah fokusmu hidup mengumpulkan harta di dunia ini, tetapi jadilah kaya di hadapan Allah. Jadilah kaya di hadapan Allah, bukan kaya di bumi ini, enggak. Bukan kaya bagi dirimu, bagi orang lain, tetapi kaya di hadapan Allah. Karena apa? Ketika kita kaya di hadapan Allah, itu artinya kita itu tahu bahwa fokus hidup kita yang utama bagi kita itu adalah Allah, bukan kekayaan. Harta itu sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita hidup, tetapi bukan menjadi Allah kita, bukan menjadi tujuan utama hidup kita. Nah, sehingga orang yang fokus hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan, dia akan menerima kekayaan itu sebagai berkat Tuhan, sebagai titipan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dikelola dengan baik, dengan caranya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan. Bukan kita kelola dengan cara kita, dengan mau-maunya kita. Ya. Dan orang yang kaya di hadapan Tuhan itu, dia akan pakai hartanya untuk apa? Yang sesuai dengan maksud Tuhan memberikan harta itu kepada kita. Bukan saya pakai dengan kemauan kita sendiri, kemauan saya sendiri. Nah sebetulnya ketika Tuhan itu memberikan harta kepada kita, memberikan berkat kepada kita, untuk apa sih? Memang untuk kebutuhan kita. Itu enggak salah. Tuhan kasih untuk kebutuhan kita. Gunakan itu untuk kebutuhan kita, bukan untuk keinginan kita, tetapi kebutuhan kita. Dan yang kedua, Tuhan kasih berkat, kasih harta kepada kita. Sebetulnya juga untuk mendukung pekerjaan
Tuhan. Bukan semata-mata untuk kita, tetapi kita pun mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya kalau bulan ini, kalau di gereja kita kan sedang bulan misi ya. Nah ini juga ada, nggak tahu kalau di fungsian ada komitmen persembahan misi nggak ya? Ada juga ya? Oh nggak tahu ya. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Yuk kita mau sama-sama nih mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita, pekerjaan misi kita dengan uang harta yang kita punyai, yang mungkin gak banyak ya, mungkin seberapa sih, tetapi itu berguna bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita ambil bagian di dalam pekerjaan misi. Kalau saat ini di gereja kita sedang bulan misi, kita berbagian untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, harta yang Tuhan berikan itu juga sebetulnya Tuhan berikan untuk sebagai saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, saya ingat ini adalah contohnya jemaat di Makedonia, betul ya. Jemaat di Makedonia itu jemaat yang sangat miskin, betul-betul miskin. Bahkan kalau di situ kata miskin itu kata sebenarnya adalah melarat, tahu ya melarat ya. Bukan hanya miskin, melarat. Tetapi jemaat di Makedonia itu mau berbagian. Ketika di Yerusalem dari kelamaran, maka mereka yang ngotot ngomong ke Paulus, aku mau memberi persembahan. Mereka minta untuk diizinkan bisa memberi persembahan, mengasihi orang-orang yang sedang kelaparan di Yerusalem. Nah, itu orang yang kaya di hadapan Tuhan. Miskin secara manusia, di hadapan manusia mereka miskin. Tetapi mereka sangat kaya di hadapan Tuhan. Karena punya hati yang tetap mau berbagian, mau menjadi saluran berkat. Sampai kalau di sana dikatakan itu sebetulnya mereka tuh harus mengurangi untuk kebutuhan mereka sendiri, mereka pangkas. Jadi mereka memberi itu bukan dari sisa kelebihan mereka, bukan. Tetapi kebutuhan mereka sendiri harus dipotong. Untuk apa? Mereka mau kasih kepada jemaat di Yerusalem. Nah kita kan nggak sampai seperti itu ya. Kita nggak seperti jemaat di Makedonia. Kita diberkati Tuhan. Nah, mari kita gunakan itu sesuai dengan maksud Tuhan. Ya, kita mendukung pekerjaan Tuhan, kita pun menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Ya, saya ingat ini yang pernah dikatakan oleh Billy Graham. Tuhan itu memberi kita dua tangan. Satu untuk menerima berkat Tuhan. Tetapi ada satu tangan lagi untuk apa? Untuk memberi. Kita ini bukan seperti kayak waduk itu ya. Waduk yang cuma menampung air, enggak. Tetapi kita ini seperti saluran pipa untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, kembali ke pertanyaan pertama tadi. Apakah kalian ingin menjadi orang kaya? Masih ingin menjadi orang kaya? Masih ya? Masih. Iya, harus punya semangat ya. Nah, gitu enggak semangat kerja nanti ya. Tapi jadi orang kaya yang gimana? Orang kaya yang bodoh, nggak mau ya, kita jadi orang kaya yang bodoh ya, harta kita akan sia-sia, nggak ya, kita menjadi orang kaya, yang kaya di hadapan Tuhan, yang tadi ini poin-poinnya, yang mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, yang menerima kekayaan sebagai berkat Tuhan, kita kelola sesuai dengan maksud Tuhan, dan memakai harta kita sesuai dengan maksud Tuhan. Itulah kita menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan mengingatkan kepada kami satu kebenaran ya Tuhan. Ketika dunia mengajarkan untuk kami hidup kaya, kami sukses, kami kaya untuk diri kami sendiri. Tetapi Tuhan memberikan kepada kami satu kebenaran bahwa hidup kami tidak tergantung dari kekayaan kami, tetapi tergantung dari Engkau ya Tuhan, yang mengasihi kami, yang memberkati kami, yang menyelamatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, supaya kami juga bisa hidup untuk Tuhan, hidup mengutamakan Tuhan, dan mempergunakan semua berkat Tuhan, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kami, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.